Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Bu Lulu, yang kedua Bu Eka, yang ketiga Bu Ayu, dan yang keempat Bu Anis. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Pada kesempatan ini, kami mempraktikkan percakapan coaching secara tiat atau 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus. Berikut adalah pembagian peran dalam proses coaching siklus 1. Yang pertama, Bu Lulu berperan sebagai supervisor. Yang kedua, Bu Eka berperan sebagai coach. Yang ketiga, Bu Ayu berperan sebagai coachee. Berikut adalah proses coaching siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Lulu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan sehat Bu Lulu. Kalau Bu Lulu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu Eka. Begini Bu Eka, saya dengar hari ini Bu Eka akan melakukan proses coaching dengan rekan Ibu ya? Iya betul sekali. Jadi beberapa hari ini memang Bu Ayu itu menghubungi saya mau berkonsultasi, begitu rencananya. Oh begitu. Iya Bu, jadi rencananya setelah ini saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Ayu. Iya Bu, nah saya di sini ya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Bu, dengan senang hati saya tentunya akan merasa senang dengan adanya Ibu sebagai observer yang akan mengobservasi kami nanti. Iya, sebelum memulai coaching ya Bu, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam kegiatan proses coaching panjenengan nanti. Iya baik, siap Ibu. Kalau boleh tahu rubriknya itu seperti apa Bu ya? Jadi begini ya Bu, saya nanti akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Kemudian, apakah Bu Eka sudah menerapkan kegiatan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Kemudian nanti ada kemitraan, entah itu kreatif atau memaksimalkan potensi dari coach. Begitu kira-kira Bu Eka. Oh seperti itu, siap Bu Lulu. Begini Bu Eka, sebelumnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu kepada panjenengan pada proses coaching ini. Kira-kira Bu Eka berkenan atau tidak? Siap Bu Lulu, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa Bu ya. Baik, nah pertanyaan yang pertama gini Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu Eka kembangkan saat melakukan coaching nanti itu apa? Kalau nanti rencana saya ingin mengembangkan kemampuan coaching yang pertama yakni dengan kehadiran penuh Bu. Setelah itu saya akan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti hal tersebut. Baik, bagus sekali Bu Eka. Jadi tadi prosesnya ada 3 ya Bu ya? Ya. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan, mendengarkan secara aktif. Nah, dari bagian kompetensi yang mana yang sangat spesifik yang ingin Ibu Eka kembangkan di situ nanti? Nah, dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, nah nanti saya akan fokus mengamati 2 hal tersebut ya Bu Eka. Siap dulu. Kemudian untuk indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Eka inginkan itu seperti apa Bu? Rencananya saya ingin supaya bisa memfasilitasi coach saya nanti Bu ya. Jadi nanti coach saya
yang saya harapkan pada coach saya, beliau bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Bu Eka. Setelah ini ya Bu Eka, silahkan Bu Eka melakukan proses coaching. Semangat ya Bu Eka ya. Ya Bu, terima kasih. Iya. Oke, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Oh ya Bu Ayu, sesuai dengan janji kita kemarin ya, bahwa kita hari ini sepakat untuk bertemu dan ngobrol santai. Kira-kira ada hal apa Bu Ayu? Iya, jadi gini Bu Eka, sebenarnya ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Eka. Jadi, setiap pembelajaran berlangsung itu, saya melihat bahwa beberapa siswa saya itu terlihat mengantuk dan tidak bersemangat di dalam kelas dalam menerima pelajaran saya. Bagaimana ya Bu Eka? Jadi hari ini kita akan membicarakan permasalahan Bu Ayu di kelas seperti itu ya? Iya, betul sekali. Baik, coba sekarang Ibu ceritakan kepada saya duduk permasalahannya seperti apa. Jadi gini Bu, ketika saya mengajar di kelas itu ya, ketika awal-awal jam pelajaran itu anak-anak itu masih terlihat semangat, masih antusias. Tapi ketika saya masuk jam kedua, jam ketiga, anak-anak itu sudah mulai mengantuk, sudah nggak bersemangat lagi. Seperti itu. Jadi intinya permasalahan dari Bu Ayu ini adalah tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak dan anak tidak terlihat mengantuk ya. Selanjutnya dari masalah tadi, kondisi apa yang Bu Ayu inginkan? Iya, saya inginnya itu anak-anak itu ketika pelajaran itu selalu semangat, tidak mengantuk, antusias dan juga aktif. Seperti itu Bu Eka. Luar biasa. Saya sependapat dengan Ibu, ketika kita mengajar anak-anak tidak memperhatikan dan anak-anak terlihat mengantuk, jelasnya saya akan juga merasakan sedikit ketidaknyamanan seperti itu Bu Ayu. Iya. Nah sekarang coba Ibu ceritakan upaya-upaya apa yang pernah Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak tersebut. Iya, selama ini sih saya belum ada mengambil tindakan apapun ya. Saya cuma tanya-tanya aja dengan guru mapel lain, kira-kira bagaimana mereka ketika pelajaran itu, apakah juga sama mengantuk seperti di kelas saya. Oh begitu, jadi Ibu belum mengambil tindakan secara langsung pada anak tersebut. Ibu hanya sebatas mengumpulkan informasi dari rekan-rekan lainnya. Jadi kira-kira hal apa yang ingin Ibu lakukan pada anak tersebut? Iya, jadi saya kalau dipikir-pikir gimana ya Bu ya? Mungkin saya harus melakukan asesmen diagnostik mungkin ya. Kemudian mewawancara anak tersebut. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen itu yang menyesuaikan dengan minat dan bakatnya siswa. Mungkin seperti itu. Luar biasa Ibu Ayu. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin Ibu Ayu pergunakan atau laksanakan untuk mengatasi anak tersebut? Iya, kalau menurut saya mungkin ada diferensiasi proses dan juga produk mungkin Bu. Baik, langkah selanjutnya apa Bu Ayu kira-kira? Langkah pertamanya yang pasti saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menitik beratkan pada diferensiasi proses dan juga produk. Pada proses nanti saya akan mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya, entah itu auditory, visual, ataupun kinestetik. Selanjutnya, untuk diferensiasi produk, saya akan membebaskan siswa atau memberikan pilihan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan pemahaman mereka sesuai dengan keahlian dan kreativitas, seperti itu. Ya, wah luar biasa Ibu Ayu. Kira-kira kapan Ibu Ayu ingin melaksanakan rencana Ibu itu terus Ibu? Secepatnya mungkin ya Bu ya. Saya akan berusaha memberikan asesmen diagnostik itu secepatnya. Selanjutnya Bu Ayu ya, yang jelas kita dalam melakukan suatu hal tersebut mesti ada orang yang terlibat. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Mungkin saya akan melibatkan guru-guru dari mata lain untuk membuat modulnya supaya tidak supaya lebih ringan gitu membuat modul ajar berdiferensiasi. Ya, luar biasa Bu Ayu rencananya. Dari percakapan kita hari ini Bu Ayu, kira-kira ada hal apa yang Ibu dapatkan?
Iya, dari percakapan dengan Bu Eka hari ini, saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri. Saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Salah satunya dengan membuat modul ajar tersebut. Terima kasih Bu Eka sudah menjadi teman ngobrol saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Semoga berhasil dengan rencana Ibu tadi ya. Selamat beraksi, semoga lancar dan semangat Bu Ayu ya. Siap, terima kasih. Saya pamit dulu Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eka, bagaimana nih saat sudah melakukan proses coachingnya tadi? Sudah Bu Lulu, alhamdulillah. Bagaimana tadi Bu Eka prosesnya? Apa yang Bu Eka rasakan setelah melakukan proses coaching ini tadi? Saya merasa ikut lega Bu. Tadi saya juga melihat Bu Ayu juga menunjukkan kelegaannya bahwa Bu Ayu sudah menemukan solusi dari permasalahannya yang dapat beliau terapkan di dalam permasalahannya selama ini yang mengganggu pikiran darinya. Oke, baik. Terus apalagi yang sudah Bu Eka lakukan dalam proses coaching tadi? Apakah yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan rubrik atau yang ada dalam proses coaching tadi? Ya, saya rasa saya sudah menerapkan pendekatan Tirta dan sepertinya sudah sesuai dengan alurnya. Dan saya merasa targetnya pun juga sudah terpenuhi Bu Lulu. Alhamdulillah. Tadi dalam pengamatan saya ya Bu, panjenengan tadi itu sudah melakukan alur tirta ya. Mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, dan itu semua sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari proses coaching itu. Ya, terima kasih Bu Lulu atas bantuan pengamatannya hari ini. Ini semua akan membantu saya ke depannya supaya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu, nah Bu Eka, kira-kira ya kompetensi coaching yang mana lagi yang akan Ibu Eka itu kembangkan? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena kalau kita mengembangkan kompetensi tersebut, kita dapat memancing dari coach kita untuk lebih aktif dan berpikir kritis dalam memecahkan masalahnya sendiri. Ya begitu, baik. Berarti semuanya insya Allah sudah ya Bu. Kira-kira apalagi yang ingin Ibu Eka sampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu untuk proses coaching hari ini. Atau mungkin ada tambahan untuk saya tentang belum sesuaikah atau bagaimana untuk saran dari Bu Lulu? Baik, seperti yang sudah saya lihat tadi, mulai dari awal Bu Eka melakukan coaching sampai akhir ya, itu sudah cukup bagus Bu. Alur tirtanya itu sudah terlihat sangat jelas, dan saya juga sudah mengisikan dalam rubrik penilaian saya. Baik Bu, terima kasih kalau begitu. Berarti kita sudah cukup ya diskusinya untuk hari ini. Iya, terima kasih Bu Lulu ya atas waktunya. Ya Bu Eka, sukses selalu ya Bu Eka. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah saya buat. Salam guru penggerak.